Anak daripada NF Nikta Nurjani yang diduga sebagai pelaku terhadap tindakan tersebut, itu yang perlu kita tegaskan di sini. Dan saya pikir wartawan, semua publik sudah sangat jelas ini, ya. Jadi inilah tadi dasar kita. Makanya perkara ini dari sejak saya terkejut kita ketelan Dr. Lesumara harus segera ini tidak lanjuti dan segera diproses, dan kalau bisa segera langsung ditahan karena kelihatannya sudah memenuhi untuk itu. Terima kasih. Jadi sebenarnya pada waktu kejadian itu saya didorong itu karena saya tidak mau menunjukkan bahwa saya sempoyongan, saya pusing-pusing, karena ada loli. Saya nggak mungkin menunjukkan ke dia bahwa saya itu panik gitu ya. Tambah saya memang harusnya malam itu mau konsumsi obat, tidak mengkonsumsi obat. Kemudian saya juga tidak tidur. Lalu kemudian dibawa visum. Pulang ke rumah, memang saya sempoyongan dan saya muntah. Sehingga saya harus istirahat minimal 2 jam. Saya berat untuk datang, tapi karena perjanjian dengan Kanit dan PPA, maka saya harus datang. Dengan keadaan itulah makanya saya sebenarnya darahnya masih terganggu, sehingga setelah saya mandi ini masih keluar darah, makanya saya pasanglah perban itu atau salon pas ya, atau handle plus, saya pasang perban. Nah, ini sebenarnya kalau dilihat dari unsur pasal 351 masuk unsurnya, terutama untuk ayat 2 ya, ayat 2 penganiayaan. Tidak sampai sebesar ini pun orangnya diproses, Medina Zain dan lain-lain, tapi itu biar mereka nanti. Tapi yang pasti saudara, ada upaya-upaya untuk mendekati dan mengganggu proses ini. Ada yang mau menarik ke sini, narik ke sana, nggak bisa. Ini sudah sampai ke petinggi Polri langsung. Dan urusan loli juga udah sampai ke sana. Makanya saya udah bicara dengan Pak Kapolres, dengan Pak Kasat. Saya sudah beritahu. Makanya tadi Pak Lecu bilang, Bang ini begini, langsung, nggak bisa. NM masuk kapan, seperti apa, ditahan atau apa, biar pengacara yang bicara. Jadi itu yang sudah kita lihat. Nah, silakan Bu Ade Suryani, karena beliau ini juga ikut dilaporkan dan kita lihat tadi bersama-sama di pemeriksaan itu lewat CCTV. Dan kok dia bilang bahwa justru saya dengan Bu Ade itu memukul dia, padahal dia yang jelas memukul kelihatan dan saling jambak rambut. Bagaimana menjambak rambut? Misalnya si Ade yang sudah tersudut begitu gitu kan, dan saya justru dipukul gitu. Jadi saya kira silakan Bu Ade yang singkat. Baik, seperti sebelum yang pernah saya bilang, kenapa kita pergi bukan hanya Bang Rasman aja atau saya berdua aja, karena kita tahu drama ini bakal masih ada dan ternyata benar kan gitu. Makanya kita bawa driver, ajudan, orang rumah, anak saya kan, jadi saksinya ada di situ. Nah, saksi yang bukti yang paling CCTV ada, semua sangat jelas terlihat. Jadi buat KNM silakan kau berhalusinasi ya, silakan ya, dengan menuduh kami mengeroyok, silahkan kau berhalusinasi. Nah itu. Nah satu lagi nih, saya biasanya kemarin ada tuh biasanya dokter apa si Oki datang kemari. Mana dia? Kok biasa nggak ada Kak Oki? Biasanya datang itu dengan brand bawa brand ya, yang iklan dikit nih. Nggak pernah nampak ini. Nggak jenguk tuh si Loli katanya mau juga tuh adopsi ini katanya saya dengar ya mau kuliah kedokteran. Coba tuh jenguk lah tuh ya si Loli tuh ya. Jangan manfaatkan situasi yang ini aja, sekarang datanglah, lihatlah gitu ya. Gitu saja. Jadi dokter Oki ini juga dalam waktu dekat selesai urusan Loli akan kami laporkan sesuai dengan permintaan Loli. Bagaimana teknisnya itu cara kami. Dan saya sudah banyak mendapat masukan dari Kementerian PPA, dari KPAI, dari Kemensos, dari pakar hukum. Bagaimana cara menyelamatkan Loli? Nah, masuk juga ke sini karena terkait dengan Loli, misalnya adopsi mat itu sudah ada. Nanti saya kasih, saya sudah diberitahu
bagaimana kewenangan Kemensos, bagaimana kewenangan kementerian, bagaimana kewenangan KPAI, bahkan Ombudsman terkait dengan kasus ini. Pak Tommy sudah diberitahu ke saya, kalau kasus ini berlarut-larut seperti apa, ini ada Ombudsman. Kalau KPAI bertindak tidak benar, bawa ke Ombudsman. Kalau Kementerian PPA tidak benar administrasinya, maladministrasi, bawa ke Ombudsman. Itu sudah ada yang menyampaikan, nanti saya kasih. Jadi data ini berdatangan semua, karena itu saya minta ya. Jadi jangan ketika Anda ingin naik iklan, misalnya Oki datang, ya terus bujuk-bujuk istri saya, video call, ya kemudian sekarang rumahmu yang katanya karya itu belum selesai, itu dibangun kapan, tuh tukangnya dari mana? Selesaikan kewajibanmu. Kita akan gugat minggu ini, Ahmad. Nah, dan itu sudah siap, termasuk juga pidananya. Saya sekarang mau melihat seperti apa kasus ini berjalan. Untuk substansi hukum, pasal yang dikenakan dan ancaman hukumannya karena ini masuk kategori ayat 2 bisa dijelaskan oleh Rahmat sedikit. Silakan, Mas. Langsung aja, Mas. Gimana, Mas? Teman-teman media, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mau menyampaikan terkait dengan laporan tadi hasil pemeriksaan dan bagaimana di jalannya pemeriksaan. Tadi ketika pemeriksaan sangat baik, saksi-saksi sangat tenang dalam menjawab pertanyaan. Karena memang saksi yang kami hadirkan, yang dihadirkan oleh Pak Rasman, adalah saksi fakta semuanya. Ini bukan saksi fakta omong-omong, bukan saksi fakta yang seperti pengacara sebelah bilang. Saya mohon maaf sebut nama Bang Fahmi Bahmid terkait dengan kasus Fadil kan selalu mengatakan bahwa saksi kami inilah saksi fakta gitu, saksi kunci, saksi penting gitu. Tapi kepentingannya apa? Kabur dia, keterangannya apa? Kabur dia semuanya gitu. Dia tidak melihat kejadian. Tapi kalau saksi yang kami hadirkan hari ini benar-benar saksi yang melihat secara langsung kejadiannya. Bahkan para saksi ini terekam juga di dalam CCTV. Jadi sangat kuat sekali. Di depan mata kejadiannya, 1 meter jaraknya gitu. Seperti ini, saya dengan teman-teman media. Sedekat ini, sedetail ini. Makanya tadi ketika saksi ditanya terkait dengan kronologi kejadian, terkait dengan perbuatan apa yang dilakukan, korbannya, pelakunya, sangat terang sekali. Bahkan waktunya pun sangat detail, mereka jelaskan sangat tepat. Nah kemudian terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh NM, secara hukum ancaman pidananya adalah 5 tahun. Nah dalam hukum, seseorang yang ancaman hukuman pidananya 5 tahun dalam proses penyidikan, maka setelah penetapan tersangka maka dia harus dilakukan penahanan. Kami pikir ini harus menjadi catatan penting dan harus disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama kita memperhatikan kasus ini, untuk sama-sama kita memberikan atensi terhadap perkara ini. Jangan ada yang coba main-main. Walaupun secara jujur, saya termasuk yang kurang puas terhadap penegakan hukum ini. Kenapa saya bilang kurang puas? Seharusnya dalam perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan NM ini, kejadiannya itu langsung di depan penyidik. Kejadiannya itu di kantor polisi. Ini penghinaan untuk institusi ini. Ini penghinaan untuk Polres Jakarta Selatan. Harusnya di saat kejadian, di saat itu juga dilakukan penangkapan atau penahanan. Dan itu sah secara hukum. Harusnya ini dilakukan tangkap tangan gitu. Karena memang kejadiannya di depan polisi sendiri yang memang punya wewenang gitu. Dalam waktu 1x24 jam setelah dirinya ditahan harus ditetapkan sebagai tersangka. Dan kami pastikan kami adalah orang yang sangat kooperatif. Kalaupun memang mau kita diperiksa pada hari kami membuat laporan, kami pastikan kami akan menghadiri untuk pemeriksaan itu. Dan yang ketiga, laporan perbuatan tidak menyenangkan terhadap pengancaman terhadap NN yang diduga dilakukan oleh Martin. Saya mau tegaskan
terhadap perkara ini. Kita memang lawyer, kita biasa mencari jalan untuk menyelamatkan klien, ya kan? Termasuk salah satunya dengan melakukan split, dengan membuat laporan tandingan, kan begitu. Tapi dalam hal ini kami pastikan tidak ada kata perdamaian, tidak ada tukar menukar perkara. Ini perkara akan on the track sampai akhir. Siapa yang berbuat, maka dia yang harus bertanggung jawab. Dan kemudian jangan berbangga dengan diterimanya 3 laporan polisi itu. Karena setiap laporan polisi itu mengandung konsekuensi hukum. Barang siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikan. Barang siapa yang tidak dapat membuktikan, apalagi sampai SP3, maka siap-siap kami akan langsung membuat laporan palsu. Dan ini sudah sangat jelas sebenarnya laporan palsunya. Ada beberapa jurisprudensi, bahkan termasuk kami yang menangani, yaitu terhadap perkara Medina Zain yang dilaporkan oleh Marisa Ica. Itu hampir sama Pak kejadiannya begini Pak. Di kantor polisi pemukulan ternyata dibuktikan melalui CCTV tidak ada pemukulan itu gitu. Siap-siap. Dan itu Medina Zain ditahan. Kami pastikan nanti kau ditahan lagi terhadap perbuatan ini. Saya pikir itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Bang, menunjuk beberapa pengacara.